Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Adlia Habibah. Saya adalah mahasiswi Pendidikan Matematika semester 6, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada video ini, saya akan mencoba membuktikan teorema dari 4.2.4 dan membahas contoh soal dari 4.2.5. Teorema ini juga biasa disebut dengan teorema limit. Dan video ini juga adalah tugas dari mata kuliah pengantar analisis real yang ada di jurusan Pendidikan Matematika UIN Sumatera Utara. Silakan disimak. Baik, saya akan menjelaskan teorema 4.2.4, di mana dalam teorema ini dikatakan bahwa misal A subset real, F dan G itu fungsi pada A ke R, dan C itu elemen dari bilangan real menjadi titik kumpul pada A. Di sini misal B elemen real, maka terdapat 2 poin. Yang pertama A dan yang kedua B. Pertama kita akan membahas yang A dulu. Poin A dikatakan bahwa jika limit X menuju C dari Fx itu sama dengan L dan limit X menuju C dari Gx sama dengan M, maka akan terdapat 4 bentuk seperti ini. Nah, dan inilah nanti yang akan kita buktikan. Yang pertama itu ada limit X menuju C dari F ditambah G itu sama dengan L ditambah M. Yang kedua itu L dikurang M. Yang ketiga L dikali M. Dan yang terakhir itu B dikali L. Yang pertama kita akan bahas limit X menuju C dari F ditambah G sama dengan L ditambah M. Pertama itu kita tulis pembuktian. Pertama-tama itu kita misalkan dulu. Misalkan Xn itu adalah barisan dari A sedemikian sehingga Xn itu tidak sama dengan C, di mana untuk setiap N itu adalah elemen bilangan asli. Nah, jadi kita tulis lagi yang ini, kita tulis ulang. Jadinya limit X menuju C dari Fx sama dengan L, dan limit X menuju C dari Gx sama dengan M. Nah, tadi kan kita misalkan itu ambil sembarang baris itu Xn. Jadi ini kita setiap X yang di sini tuh kita ubah jadi Xn. Jadinya limit X menuju C dari F Xn sama dengan L, dan limit X menuju C dari G Xn itu sama dengan M. Nah, ini itu berdasarkan teorema 4.1.8. Kemudian kita satukan menjadi limit X menuju C dari F ditambah G. Ini kita masukkan ya Xn-nya. Xn sama dengan F dikali Xn itu adalah F Xn. Kemudian G dikali Xn itu adalah ini ditambah G Xn. Nah, ini itu dimana untuk setiap X itu adalah elemen dari bilangan asli. Dan ini juga berdasarkan definisi 4.2.3. Nah, kemudian ini dari yang Fxn ditambah Gxn ini kita jabarkan menjadi limit
X menuju C dari F ditambah G XN itu sama dengan, kita jabarkan, jadi mereka ini F dan G ini memiliki limit masing-masing ya. Jadi limit X menuju C dari F XN itu ditambah dengan limit X menuju C dari G XN. Nah, ini itu berdasarkan teorema 3.2.3. Nah, kemudian dari limit X menuju C dari F XN ini bisa kita lihat ini sudah sama dengan yang ini tadi ya. Jadi ini kita buat seperti ini. Limit X menuju C dari F ditambah G XN itu sama dengan limit X menuju C dari F XN itu kan sama seperti ini. Jadi ini adalah L ditambah limit X menuju C dari G XN itu sama dengan, sama dengan yang ini ya. Jadi ini ditambah M. Jadi terbuktilah bahwasanya limit X menuju C dari F ditambah G XN itu sama dengan L ditambah M. Nah, jadi pembuktian yang pertama itu berarti terbukti ya. Berarti ini sudah terbukti. Dan kemudian kita masuk ke bentuk yang kedua, di mana limit X menuju C itu limit X menuju C dari F dikurang G sama dengan L dikurang M itu sama seperti bentuk yang pertama, hanya saja yang pertama itu dalam bentuk penjumlahan, dan yang kedua itu adalah dalam bentuk pengurangan. Jadi ini adalah pembuktian yang kedua. Di sini seperti yang tadi ya, misalkan XN itu adalah barisan A sedemikian sehingga XN itu tidak sama dengan C untuk setiap N itu elemen dari bilangan asli. Kemudian ini kita tulis Fx sama dengan L, limit X menuju C dari Gx sama dengan M. Kemudian X-nya ini kita ganti dengan XN ini, dan ini itu berdasarkan teorema 4.1.8. Kemudian ini kita satukan, ini kita tambah kita kalikan dengan XN. Jadinya F dikali XN sama dengan Fxn kurang G dikali XN, jadinya Gxn, di mana untuk setiap X itu adalah elemen bilangan asli. Ini juga berdasarkan definisi dari 4.2.3. Selanjutnya itu limit X menuju C dari F dikurang G dikali XN itu sama dengan ini tadi, kita jabarkan supaya masing-masing memiliki limit. Ini jadi seperti ini, limit X menuju C dari Fxn dikurang limit X menuju C dari Gxn. Ini juga berdasarkan teorema 3.2.3. Nah, dari sini tadi limit X menuju C dari Fxn itu kan sama dengan ini L. Jadi hasilnya itu adalah ini L dikurang limit X menuju C dari Gxn itu sama dengan M. Jadi ini L dikurang M. Maka terbuktilah bahwa limit X menuju C dari F dikurang Gxn itu sama dengan L dikurang M. Maka terbukti ya teman-teman, yang kedua ini terbukti. Nah, baik, kita akan membuktikan dari poin ketiga, di mana bentuknya itu limit X menuju C dari F dikali G itu sama dengan L dikali M. Nah, kita buat pembuktian ya. Seperti yang awal tadi, kita misalkan XN itu adalah barisan dari A sedemikian sehingga XN itu tidak sama dengan C untuk setiap N bilangan
elemen dari bilangan asli. Kemudian kita tulis seperti yang awal tadi, limit x menuju c dari fx sama dengan L, limit x menuju c dari gx sama dengan M. Terus kita ubah x ini menjadi xn. Jadi limit x menuju c dari f, ini kita ubah ya. Kita ubah jadi xn sama dengan L. Kemudian limit x menuju c dari g, xn sama dengan M. Nah, ini itu berdasarkan teorema titik 4.1.8. Kemudian kita satukan ya. Jadinya limit x menuju c dari f dikali g, ini kita kalikan n sama dengan f dikali xn itu sama dengan f xn dikali g dikali xn itu g xn. Nah, ini juga berdasarkan seperti definisi 4.2.3. Oh ya, ini dimana untuk setiap x itu adalah elemen bilangan asli. Kemudian kita tulis lagi limit x menuju c dari f dikali g xn sama dengan, ini kita jabarkan ya supaya f dan g itu memiliki limitnya masing-masing. Jadinya limit x menuju c dari f xn dikali limit x menuju c dari g xn, ini berdasarkan teorema 3.2.3. Nah, kemudian limit x menuju c dari f dikali g xn sama dengan, ini limit x menuju c dari f xn ini kan sama dengan seperti yang ini. Nah, berarti ini adalah L. Limit x menuju c dari f xn itu adalah L. Ini kita kali dengan limit x menuju c dari g xn itu adalah ini M. Jadi terbuktilah bahwa limit x menuju c dari f dikali g sama dengan L dikali M. Poin ketiga sudah terbukti ya. Untuk bentuk yang keempat itu seperti yang pertama ya. Pertama kita misalkan dulu xn itu adalah barisan A sedemikian sehingga xn itu tidak sama dengan c. Untuk setiap n itu adalah elemen dari bilangan asli. Kemudian kita tulis limit x menuju c dari g x itu sama dengan, kita misalkan ini adalah sebagai b. Kemudian limit x menuju c dari f x itu tetap kita misalkan sebagai L. Nah, kemudian masing-masing x-nya ini kita ubah menjadi xn ya. Jadinya limit x menuju c dari g x gxn itu sama dengan b, dan limit x menuju c dari f xn itu sama dengan L. Nah, ini juga berdasarkan teorema 4.1.8. Kemudian kita satukan ya. Limit x menuju c dari ya bf, kita tambah xn, kita kalikan xn maksudnya, itu
itu sama dengan B dikali F dikali XN itu jadinya Fxn. Ini dia termasuk seperti definisi dari 4.2.3, dimana untuk setiap X itu adalah elemen dari bilangan asli. Kemudian ini kita jabarkan agar si Fxn ini memiliki limit, jadinya limit X menuju C dari BF Xn sama dengan B tetap dikali ini kita tambah limit, kita kasih limit X menuju C dari F Xn. Nah, ini seperti teorema 3.2.3. Nah, dari sini kita tinggal temukan aja ini B, tetap ya, B dikali limit X menuju C dari Fxn itu adalah L. Jadi ini adalah L. Maka limit X menuju C dari BF Xn itu sama dengan B dikali L. Jadi ini poin keempat ini terbukti ya. Sudah terbukti. Ini teman-temannya. Ini. Untuk pembuktian yang poin B itu bunyinya adalah jika A menuju bilangan real, Hx tidak sama dengan 0 untuk semua X itu elemen A, dan jika limit X menuju C dari H sama dengan H tidak sama dengan 0, maka limit X menuju C dari F per H itu sama dengan L per H. Kemudian kita buktikan bahwasanya ini kita tulis dulu ya, limit X menuju C dari Fx itu sama dengan L. Kemudian limit X menuju C dari Hx itu sama dengan H. Nah, ini kita ubah lagi, X ini menjadi Xn ya. Limit X menuju C dari Fxn sama dengan L. Limit X menuju C dari Hxn itu sama dengan H. Nah, ini itu H itu tidak sama dengan 0. Ini berdasarkan teorema 4.1.8. Kemudian kita masukkan ini tadi, limit X menuju C dari F per H, ini Xn itu sama dengan ini kita ini ya, F Xn per H Xn. Nah, dimana untuk setiap X itu adalah elemen dari bilangan asli. Ini itu berdasarkan definisi 4.2.3. Kemudian kita tulis lagi limit X menuju C dari F per H Xn itu sama dengan, kita jabarkan ya, jadinya limit X menuju C dari F Xn per
limit X menuju C dari H XN. Nah, ini itu berdasarkan teorema 3.2.3. Dari sini kita sudah tahu, seperti yang ini tadi, yang awal, bahwasanya limit X menuju C dari fxn itu adalah L, dan limit X menuju C dari hxn itu adalah H. Jadi ini L per H. Jadi terbukti ya bahwasanya limit X menuju C dari F per H dari F per H XN itu sama dengan L per H. Maka poin B ini juga terbukti ya. Ini nah, sekarang kita lanjut ke contoh 4.2.5, di mana yang pertama yaitu soalnya ada limit X menuju C dari 1 per X itu sama dengan 1 per C. Nah, bagaimana pembahasannya? Ini kita misalkan jika C itu lebih besar dari 0, maka limit X menuju C dari X itu sama dengan C. Nah, ini itu berdasarkan dari korolari 4.1.7 yang bagian B. Kemudian kita ambil lagi limit X menuju C dari X kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, ini juga berdasarkan korolari 4.1.7 yang bagian C. Jadi terbukti bahwa limit X menuju C dari 1 per X itu sama dengan 1 per C. Nah, soal yang kedua yaitu limit X menuju 2 dari X kuadrat ditambah 1 dikali X pangkat 3 dikurang 4 itu sama dengan 20. Nah, pembahasannya itu seperti ini. Ini berdasarkan teorema 4.2.4, dimana ini langsung saja nanti kita jabarkan ya. Jadinya limit X menuju 2 dari X kuadrat ditambah 1 X pangkat 3 dikurang 4 itu sama dengan ini kita jabarkan supaya mereka masing-masing memiliki limit ya. Limit X menuju 2 dari X kuadrat ditambah 1 dikali limit X menuju 2 dikali X pangkat 3 dikurang 4. Maka hasilnya ini langsung saja variabel X ini kita ganti dengan 2. Kenapa? Karena X ini menuju 2. Jadinya 2 kuadrat ditambah 1 dikali ini 2 pangkat 3 dikurang 4 sama dengan 4 ditambah 1 dikali 8 dikurang 4, 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi terbukti ya teman-teman bahwasannya 20 limit X kuadrat tambah 1 dikali X pangkat 3 dikurang 4 itu sama dengan 20. Nah, kemudian soal ketiga yaitu limit X menuju 2 dari X pangkat 3 dikurang 4 per X kuadrat ditambah 1 itu sama dengan 4 per 5. Kita buktikan ya. Pertama itu kita tulis dulu limit X menuju 2 dari X pangkat 3 dikurang 4 per X kuadrat ditambah 1. Ini sama dengan, ini masing-masing kita pisahkan ya limitnya. Jadinya limit X menuju 2
dari X pangkat 3 dikurang 4 per limit X menuju 2 dari X kuadrat ditambah 1. Nah, ini langsung saja kita masukkan juga variabel X ini kita ganti dengan angka 2 ya. Jadinya 2 pangkat 3 dikurang 4 per 2 dikali pangkat 2 ditambah 1, maka sama dengan 8 dikurang 4 per 4 ditambah 1, maka 4 per 5. Jadi sama ya teman-teman. Terbukti bahwasanya limit dari X menuju 2 dari X pangkat 3 kurang 4 per X kuadrat tambah 1 itu sama dengan 4 per 5. Kemudian soal yang keempat yaitu limit X menuju 2 dari X kuadrat dikurang 4 per 3X dikurang 6 itu sama dengan 4 per 3. Nah, pembahasannya coba kita langsung masukkan saja limit X menuju 2 ini ke fungsinya ya, dimana limit X menuju 2 dari X kuadrat dikurang 4 per 3X dikurang 6 itu sama dengan limit X menuju 2 dari X kuadrat dikurang 4 ini per limit X menuju 2 dari 3X dikurang 6. Ini langsung saja kita masukkan ya X menuju 2 ini ke variabel X. Jadi 2 kuadrat dikurang 4 per 3 dikali 2 dikurang 6, maka hasilnya itu 0 per 0. Nah, karena hasilnya 0 per 0, maka ini tidak terdefinisi. Nah, karena hasilnya itu tidak terdefinisi, berarti G-nya Gx-nya itu sama dengan 0. Jadi untuk mencari atau menghasilkan limit yang baru, maka kita misalkan X itu tidak sama dengan 2. Jadi X kuadrat dikurang 4 per 3X dikurang 6 itu sama dengan, nah ini fungsi ini kan bisa kita faktorkan. Jadinya kalau kita faktorkan itu X ditambah 2 dikali X dikurang 2 per yang bawah juga jadinya 3 dikali X dikurang 2. Nah, ini itu adalah hasil dari pemfaktoran. Nah, ini karena di atas ada X dikurang 2 dan di bawah ada X dikurang 2, maka bisa kita coret ya. Jadi hasilnya itu 1 per 3 dikali X ditambah 2 atau X ditambah 2 per 3. Jadi limit X menuju 2 dari X kuadrat dikurang 4 per 3X dikurang 6 itu sama dengan limit X ditambah 2 per 3. Jadinya ini limit X menuju 2 ya. Langsung saja kita substitusikan 2X menuju 2 ini ke X, jadinya 2 ditambah 2 per 3 sama dengan 4 per 3. Jadi terbukti ya bahwasanya hasil 4 per 3 ini sama dengan hasil yang ini. Kelima itu limit X menuju 0 dari 1 per X tidak terdefinisi di R. Kenapa? Karena kita tahu bahwa apabila X menuju 0 kita substitusikan ke fungsinya itu, maka akan menghasilkan X sama dengan 0. Kemudian juga jika kita lihat
dengan teorema 4.2.4 itu tidak bisa kita gunakan juga. Kenapa? Karena akan menghasilkan H sama dengan 0 juga. Kita lihat lagi contoh dari 4.1.10 yang bagian A. Di situ X-nya juga sama dengan 0. Tentunya jika kita mengambil barisan dengan Xn itu sama dengan 1/n, untuk setiap n itu adalah elemen dari bilangan asli. Kemudian limit Xn itu sama dengan 0, tapi fungsi Xn ini sama dengan 1/1/n sama dengan n. Ini tidak konvergen di bilangan real karena tidak dibatasi. Jadi kesimpulannya itu kita mengikuti teorema 4.2.2 di mana situ dikatakan bahwa fungsi X itu sama dengan 1/X, tidak terbatas di persekitaran X sama dengan 0. Jadi limit X menuju 0 dari 1/X itu tidak terdapat di bilangan real. Kemudian yang F itu, misal P adalah fungsi polinomial dari bilangan real, maka dari Px itu sama dengan Pc. Kita bahas ya. Di buku ditulis Px itu adalah ini an xn x pangkat n ditambah an kurang 1 x pangkat n kurang 1 ditambah ini. Untuk setiap x itu adalah bilangan real. Kemudian kita lihat dari teorema 4.2.4 bahwasanya limit X menuju C dari X pangkat K sama dengan C pangkat K. Kemudian kita langsung kerjakan. Limit X menuju C dari Px itu sama dengan ini limit X menuju C dari Px ini. Kita masukkan di sini, kita tulis ini. Kemudian yang di sini selanjutnya setiap variabel X itu kita ganti dengan C. Kenapa? Karena di sini tadi kan limit X menuju C. Jadi ini sudah diganti dengan C ya teman-teman. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya limit X menuju C dari Px itu sama dengan Pc. Yang G, di sini dikatakan bahwa jika P dan Q itu adalah fungsi polinomial pada bilangan real dan Q C tidak sama dengan 0, maka limit X menuju C dari Px per Qx itu sama dengan Pc per Qc. Nah, kita bahas ya. Di situ Qx itu adalah fungsi polinomial. Kemudian, maka Qx itu sedemikian sehingga Qaj sama dengan 0 untuk X itu adalah elemen dari A1 sampai AM, sehingga Qx itu tidak sama dengan 0. Kalau di sini Qx tidak sama dengan 0, berarti sama kan? Nah, sama ya. Kemudian jika C tidak 0 di Qx, maka Qc itu tidak sama dengan 0. Ini mengikuti dari bagian F bahwa limit X menuju C dari Qx itu sama dengan Qc tidak sama dengan 0. Nah, sama ya. Ini kita lihat juga berdasarkan teorema 3.2.6. Di situ dikatakan bahwa jika X itu sama dengan Xn, ini adalah barisan konvergen, maka Xn itu lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B, di mana untuk setiap n itu adalah elemen dari bilangan asli. Kemudian maka limit xn itu lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B. Nah teman-teman, itulah tadi video pembuktian dari teorema 4.2.4 dan bahasan contoh soal dari 4.2.5 atau biasa disebut dengan teorema limit ya teman-teman. Nah, semoga bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.